Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ini dalam mata kuliah psikoedukasi ketahanan psikologis keluarga. Kita sudah sampai pada pertemuan 11 ya hari ini. Kita akan mendiskusikan, membahas topik tentang perkembangan dan tugas perkembangan keluarga. Jadi dalam dinamika keluarga itu kita ketahui bahwa dinamika itu dipengaruhi oleh struktur keluarga, kemudian fungsi keluarga yang itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Dan juga yang ketiga ini adalah tahap perkembangan keluarga. Jadi nanti kita akan bahas ya beberapa tahap perkembangan keluarga. Karena keluarga itu sebagaimana individu ya itu juga berkembang dalam tahapan-tahapannya. Hanya kalau individu itu biasanya perkembangannya itu dibedakan atau tahapannya itu dipengaruhi oleh usia. Ya. Jadi usia individu itu akan membedakan tahap-tahap perkembangannya. Tetapi kalau dalam keluarga ini tahapan-tahapan itu dibedakan berdasarkan status atau kondisi ya keluarga itu. Jadi misalnya tahap pertama itu dimulai sejak menikah ya, tetapi belum punya anak, ini yang kita sebut sebagai tahap pengantin baru dan seterusnya ya, dan nanti tahap berikutnya itu terkait dengan status ya atau kondisi yang ada pada keluarga itu. Nah, di masing-masing tahap itu ada yang namanya tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Jadi ini seperti halnya juga individu itu pada masing-masing tahap ya itu ada tugas perkembangan yang diselesaikan. Nah, ketika individu itu bisa melewati tahap perkembangannya dengan baik, maka perkembangan individu itu juga akan optimal. Demikian juga dalam keluarga, ketika masing-masing tahap perkembangan itu dengan tugas masing-masing, tugas perkembangannya itu dapat diselesaikan atau dipenuhi dengan baik, maka perkembangan berikutnya juga akan berlangsung secara baik. Jadi ini mirip dengan apa ya semacam hierarkis begitu ya, artinya bahwa tahap perkembangan yang sebelumnya itu akan mendasari tahap perkembangan berikutnya ya, sehingga kita perlu tahu nanti pada masing-masing tahap itu tugas perkembangannya apa dan apa yang harus dipenuhi oleh keluarga itu. Nah, pada masing-masing tahap ya itu ketika akan beralih ke tahap berikutnya itu akan melalui yang namanya masa transisi. Nah, ini dapat menjadi stresor bagi keluarga ya. Nah, bagaimana keluarga ini keberhasilan mengatasi masa-masa transisi ini akan menguatkan keluarga itu untuk melanjutkan kehidupan pada tahap berikutnya. Nah, ini jadi nanti juga kita perlu ketahui masa transisi apa yang terjadi pada perpindahan dari tahap satu ke tahap yang lain. Itu nanti perlu juga kita ketahui. Nah, ada beberapa teori atau pendapat ya yang menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan keluarga. Ini kita ambil salah satu teori yang banyak diacu yaitu dari Duvel ya tahun 1985. Duvel mengemukakan adanya siklus perkembangan keluarga yang terdiri dari 8 fase. Jadi yang fase pertama itu pasangan menikah tanpa anak atau ini kita sebut juga sebagai new married couple. Biasanya ini berlangsung sekitar 2 tahun tetapi juga variasinya juga cukup banyak juga ya. Ada pasangan yang menikah 1 tahun sudah langsung punya anak, ada yang sampai bertahun-tahun ya misalnya sampai 3, 5 dan seterusnya belum punya anak. Nah, ini masih kita sebut sebagai pasangan pengantin baru ya atau new married couple. Kemudian fase yang kedua itu adalah keluarga dengan anak usia bayi ya, childbearing family. Nah, ini biasanya anak pertama itu usianya masih di bawah 2,5 tahun ya. Kemudian fase yang ketiga ini kita sebut dengan keluarga dengan anak prasekolah.
yaitu keluarga yang anak pertamanya itu berusia di bawah 3,5 tahun. Ya. Kemudian fase yang keempat ini keluarga dengan anak usia sekolah, ya, ini pada keluarga yang anak pertamanya usianya 7 tahun. Ya, bisa jadi pada keluarga ini ada anak lebih dari satu, tapi kita tetap melihatnya pada statusnya pada anak yang pertama, ya. Jadi misalnya anak pertama usia 7 tahun ini kita sebut sebagai keluarga dengan anak usia sekolah. Kemudian fase kelima ini adalah keluarga dengan anak remaja, ya, itu juga kira-kira berlangsung selama 7 tahun, ya. Ini ketika keluarga itu anak pertamanya ya sudah berusia masuk remaja, ya, sekitar 12 tahun. Kemudian fase yang keenam ini keluarga pelontar atau kita juga launching family. Nah, ini biasanya berlangsung sekitar 8 tahun, tetapi nanti juga variasinya akan bermacam-macam juga. Nah, ini keluarga ini adalah keluarga yang dia sudah menikahkan anaknya, ya. Kadang-kadang tidak harus anak pertama, ya, bisa juga anak yang misalnya anak pertamanya laki-laki, anak keduanya perempuan, ini anak keduanya dulu yang menikah, ya. Intinya bahwa fase 6 ini keluarga itu sudah menikahkan anaknya. Ini kita sebut sebagai launching family. Kemudian fase 7 itu adalah kita sebut dengan keluarga sarang kosong, ya. Ini karena biasanya anak-anak sudah berkeluarga sendiri, ya, sehingga tinggal pasangan suami istri. Nah, kemudian fase yang ke-8 ini keluarga masa tua, yaitu biasanya anak-anak sudah berkeluarga sendiri, ya, dan sudah lanjut usia, ya, pasangan lanjut usia, biasanya juga sudah pensiun. Nah, ini nanti ada tugas-tugas perkembangan yang spesifik, ya, pada masing-masing fase ini. Nah, jadi nanti kita akan membahas, mendiskusikan tentang fase-fase perkembangan keluarga dan tugas-tugasnya. Jadi seperti tadi yang pertama itu transisi, ya, fase pertama antar keluarga. Jadi transisinya adalah individu itu belum menikah dan kemudian menuju pada fase yang pertama, yaitu keluarga dengan tanpa anak, jadi new married couple. Nah, transisi yang terjadi ini orang dewasa, ya, jadi di sini adalah orang dewasa yang sudah tidak tergantung dengan keluarga asalnya dan siap untuk membentuk keluarga baru. Nah, di sini ada satu transisi yang itu sering dirasakan, ya, oleh individu yang akan membangun suatu keluarga, yaitu bagaimana individu yang akan membangun keluarga baru ini menerima perpisahan orang tua anak, artinya dengan orang tua asalnya, ya, orang tua asalnya. Nah, di sini sering terjadi hal-hal yang perlu disikapi dengan baik. Nah, beberapa perubahan yang harus dicapai pada fase ini, ya, fase antara sebelum menikah dan menjadi tadi pasangan pengantin baru itu. Yang pertama ini adalah diferensiasi diri dalam hubungan dengan keluarga asal. Artinya ketika individu itu siap menikah, siap membangun keluarga baru, maka dia harus memiliki satu kemampuan untuk melakukan diferensiasi diri. Jadi pemisahan diri, ya, dalam hubungan dengan keluarga asal. Demikian juga keluarga asal itu juga harus mampu, ya, melakukan diferensiasi diri bahwa anak yang semula ini anak-anak itu sekarang dia akan membangun keluarga baru, ya, sehingga di sini diperlukan satu penyesuaian, ya, bahwa anak yang semula itu bergantung pada orang tua ini kemudian akan menjadi mandiri. Nah, kemudian juga perkembangan dengan keintiman dengan teman sebaya, ya, ini juga mengalami beberapa perubahan, ya, artinya yang semula dia mungkin punya keintiman dengan banyak teman, nah sekarang ini harus fokus, ya, pada calon pasangannya saja, ya. Kemudian juga terkait dengan pemantapan pekerjaan, ya, ini dalam upaya untuk kemandirian. Jadi
yang sehat itu ya ketika menikah ini memang sudah mandiri ya dari sisi penghasilan, dari sisi finansial itu, sehingga dia tidak lagi tergantung kepada keluarga asalnya. Nah, ini beberapa tugas perkembangan ya yang perlu dipersiapkan ketika seseorang itu akan memasuki atau menjadi satu keluarga baru. Nah, kemudian kalau keluarga baru ini sudah terbentuk ya, individu itu sudah menikah ya dengan pasangannya, maka terjadi satu tantangan ya, satu masa transisi yang disebut dengan transisinya adalah penggabungan dua keluarga, karena dalam hal ini ketika masing-masing pasangan itu dengan keluarga asalnya, maka di sini harus terjadi penyesuaian ya, tidak lepas sama sekali, tetapi juga keluarga asal itu sudah tidak lagi menjadi tempat bergantung atau juga menggantungkan pada keluarga pengantin baru ini. Nah, transisi yang sering perlu diperhatikan ya pada pasangan pengantin baru ini adalah komitmennya yang lebih kuat ya pada sistem yang baru ini, pada sistem atau pada keluarga yang dibentuknya ini ya. Mungkin secara vulgar bisa dikatakan bahwa kalau tugas perkembangannya adalah membangun sistem baru, dan sistem baru ini bisa jadi berbeda sama sekali atau boleh juga mirip dengan sistem di keluarga asalnya ya. Tetapi bahwa individu yang memasuki masa pengantin baru ini punya tugas perkembangan yang penting, yaitu bagaimana mengembangkan komitmen pada sistem baru atau pada keluarga baru yang baru saja dibentuk ini. Nah, kemudian beberapa perubahan yang harus dihadapi, dicapai ya pasangan baru ini, yaitu tadi kesepakatan-kesepakatan yang dibangun ya bersama untuk mengelola keluarganya. Bisa jadi sistem yang disepakati ya oleh keluarga baru ini berbeda sama sekali dengan keluarga asalnya. Nah, karena keduanya masing-masing punya keluarga asal, bisa jadi ya nilai-nilainya berbeda, bisa jadi kebiasaan-kebiasaan berbeda, maka tugas perkembangan pengantin baru ini ya bagaimana mereka bermusyawarah, bagaimana mereka menyepakati satu sistem yang itu menjadi penciri atau menjadi kesepakatan ya di antara pasangan baru ini ya. Kemudian juga perlu adanya penyesuaian hubungan dengan keluarga besar ya, karena mereka sudah menjadi sistem yang baru ya, menjadi keluarga sendiri ya, tapi tidak terpisah sama sekali. Nah, ini perlu ada penyesuaian, misalnya contoh yang praktis, misalnya apakah istri boleh pulang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa disertai oleh suami. Nah, ini harus ada kesepakatan ya. Jadi misalnya setelah mereka menikah ya kalau berkunjung ke orang tua ya harus berdua. Jadi ini merupakan kesepakatan-kesepakatan. Nah, termasuk juga dengan area privasi keluarga yang dibangun ini ya. Misalnya apakah saudaranya boleh dengan leluasa ya masuk ke rumah, atau kalau misalnya masih mengontrak ya apakah bisa leluasa mengontrak, dan kemudian juga misalnya bagaimana orang tua mengunjungi dan sebagainya. Ini diperlukan satu penyesuaian kesepakatan ya